Latar belakang politik ekonomi liberal kolonial sejak tahun 1870. 1. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang telah menimbulkan penderitaan rakyat pribumi namun memberikan keuntungan bagi pemerintah kerajaan Belanda. 2. Berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri sehingga sistem tanam paksa tidak selesai lagi untuk diteruskan. 3. Kemenangan Partai Liberal dalam Parlemen Belanda yang mendesak pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal di negeri penjajahan Indonesia. 4. Adanya Traktat Sumatera 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi politik liberal. A. Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah rakyat dan tanah pemerintah. B. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang bersifat bebas dan tanah desa yang bersifat tidak bebas. C. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain. D. Tanah pemerintah disewakan kepada pengusaha swasta sampai jangka waktu 75 tahun. Sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari politik ekonomi liberal. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak positifnya. Meningkatkan peranan bahasa Melayu dan bahasa daerah-daerah lainnya kepada penguasaan. Yang kedua, perkembangan pendidikan. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan. Yang keempat, kelas menengah mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kelima, eksploitasi tanah yang besar-besaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan dampak negatif. Yang pertama adalah kemerosotan tingkatnya kesejahteraan penduduk. Yang kedua, Belanda menjadi pusat perdagangan hasil tanah jajahan. Yang ketiga, menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan barang-barang impor di Eropa. Yang keempat, adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena harga kopi dan harga gula membawa akibat buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Pengaruh terhadap masa kini dari akibat terjadinya politik ekonomi liberal adalah pada tahun 1870 Indonesia membuka pintu politik terhadap modal-modal asing di Eropa. Contohnya seperti tenaga kerja yang murah, lalu tempat pemasaran barang-barang yang di Eropa dan dihadirkan di Indonesia, serta tempat penanaman modal asing untuk Indonesia.